Jika di daratan ada raja dinosaurus yaitu T-Rex yang mendominasi dan menjadi apex predator di daratan. Di lautan pada zaman Jurassic juga terdapat spesies yang disebut monster laut raksasa dari era Jurassic, yaitu Pliosaurus atau juga dikenal sebagai Predator X. Salah satu reptil laut raksasa terbesar di zaman Jurassic dan menjadi apex predator serta mendominasi di wilayahnya. Namun, apakah benar Pliosaurus menjadi apex predator layaknya T-Rex tapi versi di air? Apakah Pliosaurus merupakan monster terkuat dan terbesar di zaman Jurassic akhir? Mari kita langsung bahas di video ini. Pliosaurus merupakan reptil laut yang hidup di era Jurassic akhir, sekitar 155 hingga 147 juta tahun yang lalu. Fosil Pliosaurus ditemukan di Amerika Selatan dan juga Eropa, dan kebanyakan spesies yang ditemukan di wilayah Eropa memiliki ukuran yang lebih besar, sekitar 8 meter dengan berat 20 hingga 25 ton. Bahkan spesies yang ditemukan di Norwegia, yaitu Pliosaurus bankei, merupakan spesies Pliosaurus terbesar yang pernah ditemukan, dengan panjang tengkoraknya saja mencapai 3 meter. Dan panjang total mencapai 15 meter dengan berat 45 ton. Mereka adalah predator puncak di laut dalam dan laut dangkal. Ukuran tubuh mereka terkenal besar dengan kepala yang besar dan rahang yang cukup kuat. Rahang ini sudah dilengkapi dengan gigi yang tajam dan kuat, jadi sangat mudah untuk memangsa buruan di laut dalam maupun laut dangkal. Namun jika kekuatan giginya dibandingkan dengan T-Rex masih belum ada bukti ilmiah. Namun ada satu video yang menunjukkan bahwa gigi T-Rex dan Pliosaurus memiliki banyak kemiripan dan ukurannya hampir sama, dan kemungkinan memiliki kekuatan yang hampir sama juga. Berbeda dengan kerabatnya, yaitu Plesiosaurus yang memiliki leher panjang dan kepala yang kecil. Pliosaurus cenderung memiliki leher yang lebih pendek, namun tubuhnya lebih besar dan kekar. Dan rahangnya sudah cukup panjang dan kuat untuk memangsa spesies lain meskipun mangsa yang besar. Pliosaurus tidak memiliki predator alami di habitatnya, membuatnya lebih leluasa memangsa hewan lain di lautan. Jika kalian merasa Mosasaurus merupakan predator di zaman Pliosaurus hidup, kalian kurang tepat. Mosasaurus hidup di zaman Cretaceous, sedangkan Pliosaurus hidup di zaman Jurassic akhir. Dari zaman sudah jauh berbeda. Namun meski begitu, bukan berarti Pliosaurus hidup sendirian. Keluarga Pliosaurus memiliki banyak spesies, bahkan di genus Pliosaurus sendiri ada beberapa spesies yang ukurannya bervariasi. Dari banyaknya spesies ini, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka semua bersaing untuk berburu mangsa di wilayahnya masing-masing. Awal penemuan fosil reptil ini ditemukan pertama kali pada tahun 1813. Penemuan fragmen tulang Pliosaurus pertama ditemukan oleh Mary Anning dari Lynn Regis di Inggris. Penemuan ini masih belum lengkap saat itu dan dikira fosil itu milik buaya raksasa. Hingga akhirnya selang 10 tahun, pada 1823, penemuan kerangka Pliosaurus sudah hampir lengkap. Richard Owen mengumpulkan dan mendeskripsikan fosil ini pertama kali secara akurat dan memberi nama fosil ini Pliosaurus. Nama ini diberikan Owen karena menganggap Pliosaurus memiliki banyak tulang belakang daripada Plesiosaurus lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Dari sinilah keluarga Pliosauridae dibagi menjadi dua, yaitu yang berleher panjang seperti Plesiosaurus dan leher pendek yaitu Pliosaurus. Tapi bagaimana Pliosaurus menjadi apex predator dan dominan di zamannya? Berbeda dengan Plesiosaurus yang sudah hidup lebih lama tapi terkalahkan dengan Pliosaurus. Dan bagaimana keluarga ini sukses disebut monster lautan raksasa? Lalu apa arti sebutan Predator X yang saya sebut di awal video? Pada zamannya, yaitu di periode Jurassic akhir, Pliosaurus menjadi salah satu reptil laut karnivora raksasa terkuat dan menjadi predator puncak di lautan purba. Ukurannya yang besar dan keganasannya memangsa aneka spesies membuatnya dijuluki monster lautan raksasa. Kedua spesies ini antara Plesiosaurus dan Pliosaurus memiliki perbedaan, meskipun sama-sama predator di lautan purba dan sama-sama dijuluki monster lautan.
Plesiosaurus lebih sering berburu di laut dangkal dan mangsanya lebih kecil dibandingkan dengan Pliosaurus yang berburu di perairan laut dalam dan mangsanya lebih bervariasi. Pliosaurus umumnya berburu ikan besar, kan terkadang Plesiosaurus lah yang menjadi mangsanya. Pliosaurus memiliki strategi berburu yang berbeda dengan Plesiosaurus. Pliosaurus lebih mengandalkan kekuatan fisik dan gigitan, serta kemampuan berenangnya yang cukup gesit. Itulah yang membuat Pliosaurus menjadi apes predator di lautan, dan sebutannya sebagai monster lautan raksasa sudah cukup menggambarkan bagaimana keganasannya dalam berburu. Dan julukan Predator X sebenarnya bukan untuk semua spesies Pliosaurus, hanya untuk Pliosaurus funkeyi, yang mana merupakan Pliosaurus terbesar dan terkuat, dan menjadi predator paling mematikan dengan ukuran yang besar dan rahang terkuat di spesiesnya. Meskipun ukurannya berat dan panjang, Pliosaurus diperkirakan dapat berenang dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Perbandingan ini sedikit lebih lambat daripada hiu putih besar modern yang dapat mencapai kecepatan 35 km per jam. Pliosaurus berenang hampir mirip dengan penyu modern. Namun di beberapa situasi, gerakannya menggunakan kombinasi vertikal dan undulasi. Lalu apakah Pliosaurus ada hubungannya dengan reptil laut yang terkenal, yaitu Mosasaurus? Sayangnya kedua spesies ini dari keluarga yang berbeda dan hidup di waktu yang berbeda juga. Mereka berdua tidak ada hubungan keluarga maupun turunan. Meskipun secara tampilan sama, itu kemungkinan karena ada konvergen evolusi. Simpelnya proses evolusi yang disebabkan karena lingkungan atau ekologi yang mirip sebagai pemangsa laut besar, hingga pengembangan ciri-ciri fisik yang serupa. Kemungkinan cara bertahan hidup mereka juga sama, dan tubuh mereka berevolusi sesuai kebutuhan dan ekologi di dalam air. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jika Pliosaurus lebih suka hidup di laut dalam dan populasinya menyebar di beberapa tempat di dunia dan selalu menjadi predator puncak di wilayahnya. Zaman itu belum ada Mosasaurus, jadi predator alaminya lebih sedikit dan lebih bebas untuk memangsa segala jenis spesies di sana. Meskipun Pliosaurus lebih sering hidup di laut dalam, Pliosaurus tetap harus sesekali untuk naik ke permukaan. Bukan untuk bernapas, melainkan karena Pliosaurus memiliki lubang sembur di atasnya, seperti yang ada di ikan paus, yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan panas dan menghirup udara segar tanpa harus muncul ke permukaan. Berbeda dengan Plesiosaurus yang harus naik ke permukaan air secara berkala untuk bernafas karena tidak memiliki insang. Lalu bagaimana Pliosaurus bereproduksi? Untuk hal ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan para ahli. Ada yang mendukung teori bertelur, ada juga yang mendukung teori melahirkan. Di teori melahirkan, Pliosaurus memiliki struktur tulang pinggul yang memiliki kemiripan dengan mamalia laut yang melahirkan, dan memiliki struktur yang lebih sempit dan lebih kokoh dibandingkan reptil yang bertelur. Dan untuk teori bertelur, ilmuwan beranggapan kemungkinan mereka bertelur di darat seperti halnya penyu modern. Namun belum ada bukti sarang hingga saat ini, atau penemuan fosil Pliosaurus yang dekat dengan sarangnya. Itulah pembahasan tentang Pliosaurus. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan next kita bahas apa lagi?